Selamat pagi adik-adik. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita menceritakan cerita Alkitab yang berikut, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati kami, berkati juga anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Biarlah telinga, hati, dan pikiran kami tetap mendengarkan didikan-Mu yang baik. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, shalom semuanya. Buka Alkitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Ya, Inang bacakan nanti di rumah. Ya, baca dulu di rumah. Semua sudah membaca, lalu ikuti ceritanya. Ya, udah dibaca, ikuti ceritanya. Stopkan dulu kalau udah baca. Ya, ceritanya begini. Kita adalah manusia yang belajar, yang suka belajar, bukan hanya belajar, ingin tahu bagaimana supaya bisa meraih sesuatu. Berarti ada perjuangannya, ya kan? Berjuang. Manusia adalah makhluk yang punya kemampuan untuk belajar, ingin tahu, keingintahuannya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, melalui panca indera, penglihatan, pengecap, pembau, pendengar, perasa, kita bisa belajar untuk banyak hal. Dalam mencium aroma, kita pakai hidung. Lalu kita tahu apakah itu busuk, atau harum, atau banyak lagi. Nah, dalam merasakan makanan, kita tahu apakah itu asam, manis, pedas, pahit, dan lain sebagainya. Dan mata melihat yang cantik dan yang tidak cantik. Dan dengan merasa kita tahu apakah itu kasar atau halus. Nah, semuanya. Dan dengan mendengar, kita bisa tahu siapa yang sedang memanggil. Siapa yang sedang memanggil kita. Dan dengan mendengar, suara siapa yang kita dengar itu, kasar atau tidak. Nah, itu adalah manfaat dari panca indera. Hanya saja, kemampuan belajar manusia itu mencakup kemampuan belajar hal yang baik. 2, hal yang baik dan yang tidak baik. Itu sebabnya manusia harus selalu belajar dan selalu peka. Selalu melengkapi diri dengan kemampuan memilih. Tahu memilih kan? Tahulah memilih yang baik, belajar yang baik untuk belajar hal yang baik. Nah, banyak orang yang tidak mau belajar yang baik. Dia tahu itu baik tapi dia tidak lakukan. Dia tahu itu adalah pas buat dia untuk kebaikannya tapi dia tidak lakukan. Banyak orang yang seperti itu. Ada anak di rumah, ada ketika di rumahnya dia baik-baik. Tapi ketika dia keluar, dia tidak baik. Karena apa? Lingkungan yang di luar itu mempengaruhinya. Maka dia diserap otaknya, lalu dia ikut-ikutan dengan hal yang tidak baik. Ketika dia pulang ke rumah, tahu omongan yang di luar yang tidak baik itu diungkapkan di rumahnya. Mamanya marah dan semarah-marahnya. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah mengajarkan dia, mendidik dia untuk hal yang tidak baik. Maka yang di rumah itu heran. Kenapa itu terjadi? Karena diserap otaknya, lingkungannya itu mempengaruhi hidupnya. Apakah dia itu adalah bisa membedakan atau tidak. Nah, di dalam nats ini dikatakan, sudah dibacakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Dengarkan didikan, maka kamu menjadi bijak. Mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan mengabaikannya. Jangan mengabaikannya. Udah tahu itu hal yang tidak bisa dilakukan. Padahal di dalam hatinya itu begini loh jantungnya. Udah tahu itu adalah omongan yang tidak harus diungkapkannya. Maka orang yang mendengar didikan itu akan menjadi bijak. Kalau mamanya membilang jangan lakukan ya nak, jangan lakukan. Kalau papanya bilang lakukanlah yang baik, lakukanlah. Kalau gurunya berkata, coba kerjakan ini soalmu dengan baik, kerjakanlah. Kalau kakaknya mengatakan, lakukan dulu hal yang ini, lakukanlah.
Apalagi kedua orang tuanya mengatakan, tetaplah lakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kenapa? Orang tua tidak akan pernah membuat anaknya supaya jatuh ke dalam jurang. Tidak. Tapi orang tua selalu menasehatkan anaknya dengan baik. Maka pakai telinga, pakai mata, pakai hidung, pakai mulut, ya, pakai perasa, supaya kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu dikatakan lagi, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Berbahagia. Tahu berbahagia? Ada sukacita di dalamnya. Hidup bahagia itu tidak bisa diukur dengan uang. Hidup bahagia itu tidak bisa diukur dengan kekayaan. Hidup bahagia itu tidak bisa diukur dengan enaknya makanan. Tapi hidup bahagia itu adalah ketika kamu dengan orang-orang yang kau kasihi bisa bersukacita. Itu adalah hidup bahagia. Ketika saya dengan anakku bisa bersukacita. Ketika saya dengan keluargaku bisa bersukacita. Ketika kamu dengan adikmu, ketika kamu dengan abangmu, ketika kamu dengan mamamu, ketika kamu dengan bapakmu bisa bersukacita. Itu adalah hidup bahagia. Bahagia itu tidak bisa diukur dengan apapun. Lalu dengarkanlah didikan itu supaya kamu bijak. Kemudian dikatakan, siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Siapa yang mendapatkan Tuhan berkenan hidup. Dan mendapatkan hidup. Berarti kita disuruh untuk mendapatkan Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dengan apa Tuhan dicari? Dengan doa. Dengan mendengarkan firman Tuhan. Melakukan hal yang baik. Dengan perbuatan yang baik. Ya, Tuhan akan selalu menuntun kita melakukan hal yang baik. Nah, kemudian siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Ingat, orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan berkati hidupnya. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan tidak akan memberkatinya. Nah, kenapa? Karena dikatakan siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Kalau orang yang membenci Tuhan, maka dia mencintai maut. Tahu mencintai maut? Tahu kan? Sudah dibilang Tuhan atau dibilang oleh firman Tuhan dia lakukan, lakukanlah. Tapi orang yang melanggar firman Tuhan itu, maka dia adalah orang-orang yang mencintai maut. Mencintai maut artinya hidupnya akan susah, dia tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Dia selalu melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Melawan kehendak Tuhan. Selalu dia melakukan kehendaknya, mengandalkan pikirannya. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu, supaya kamu beroleh sukacita. Hidup bahagia. Jangankan hidup bahagia, kamu akan menjadi bijak. Orang yang bijak, dia hidupnya akan berbahagia. Orang yang mendengar firman Tuhan, hidupnya akan bahagia. Lalu dikatakan, hai anak-anak, dengarkanlah. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Tahu memelihara jalan-jalanku? Berbahagia katanya orang yang memelihara jalan Tuhan. Sudah pasti, jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Walaupun banyak lika-liku hidupnya. Ya, orang tua selalu memberikan yang terbaik. Kadang di dalam hatimu, mama ini cerewet. Bapak ini juga suka marah kalau melakukan hal yang tidak baik. Itu pasti. Siapa mama yang tidak cerewet, itu adalah dibiarkan anaknya begitu saja. Tapi orang tua yang cerewet itu untuk mengarahkan anaknya lebih bagus lagi. Ya, itulah hidup orang yang berbahagia. Jadi jangan kau bilang, mamaku cerewet loh. Mama wajar cerewet. Supaya anaknya rajin. Supaya anaknya mendengarkan nasihat. Supaya anaknya melakukan hal yang baik. Supaya anaknya tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo, mama siapa yang tidak cerewet? Cerewet tapi baik kan? Cerewet tapi baik kan? Mamanya sangat paham dengan anaknya loh. Bayangkan 9 bulan di dalam kandungannya. Berarti mamanya harus tahu bagaimana karakter anaknya. Jangan katakan mamamu itu galak atau cerewet, tapi katakanlah mamaku adalah sungguh seorang ibu yang sungguh luar biasa. Ya nak? Ya, tetaplah. Untuk melakukan hal berbahagia itu apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah tekun dalam doa. Berdoa, dengarkan firman Tuhan, lakukan yang baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita dalam cerita kita minggu ini. Anak-anak Tuhan akan selalu mengingat pengajaran
dan didikan Tuhan. Tapi orang yang tidak mendengarkan didikan dan pengajaran itu akan jauh dari Tuhan. Anak-anak Tuhan akan selalu mengingat pengajaran dan didikan. Ya, itulah cerita kita pada hari ini. Ada tugasnya. Tertulis di mana nats kita pada Minggu 27 September ini. Yang pertama. Yang kedua, sebutkan panca indera. Ada 5 indera manusia. Sebutkan apa-apa saja dan apa gunanya. Kirim lagi ke WA Ina. Ya, kirim lagi ke WA Ina. Minggu yang lalu ada beberapa orang dari Galatia, dari Judika, Mas, dari Mika 1. 5 orang yang mengirim ke Inang. Nama-namanya sudah Inang catat. Nanti kalau sudah normal, Inang akan panggil dan Inang kasih hadiah. Terima kasih buat semuanya. Rolas, Anggi, Evan adalah anak-anak yang baik yang suka menolong orang tuanya. Itu dari Mika 1. Hana Sirait dari Judika, Mas. Dia menolong orang tuanya, dia gambar. Dari Galatia 1, Firdaus Lumbantoruan. Dia juga menyayangi orang tuanya. Terima kasih. Tuhan memberkatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami mendengarkan didikan dan pengajaran yang daripadamu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang bijak, supaya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berkati anak-anak kami ini semuanya, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa. Ingat tugasnya nak, kirim ke Inang lewat WA. Shalom.